Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri kekasih Allah, terutama yang terlihat di gerak dohirnya. Terutama di gerak dohirnya. Oh gitu. Terus pertanyaan yang kedua, nama kekasih Allah itu apakah benar hakikatnya adalah Allah sendiri? Nama Kekasih Allah itu pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri kekasih Allah secara fisik? Gitu nggih? Yes. Sebetulnya mudah, Pak. Bagi jenengan yang sudah mengerti tentang dinul haq. Apa cirinya itu? Secara fisik loh, tidak melihat secara ruhaniyahnya. Ngerti enggak? Kalam apapun yang keluar dari beliau, kalam ya, kalamnya, fatwa-fatwanya itu menyujukkan ruhaniyah jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi kalam itu tidak menyeret ruhaniyah sampai ke urusan duniawiyah, tidak. Mesti mengarahkan ruhaniyah pada Allah, Ada nanti kita bahas di makalah keberapa tentang Syekh Ibnu Athaillah disarankan kita untuk mencari teman yang mukhalid, cari teman yang CS, teman yang bagaimana. Gini Pak, carilah kau teman dekatmu itu orang yang alim ilmu hakikatnya, ilmu batinnya, walaupun dia itu goblok ilmu dohirnya. Bahasa goblok bahasa insani apa Pak? Belum bahasa Madura ya. Bodoh ilmu dohirnya. Yang dimaksud ilmu dohir adalah ilmu syariah. Ilmu batin yang dimaksud adalah ilmu hakikat menuju makrifat. Cari teman yang seperti itu. Mengapa kita ditekankan untuk mencari teman seperti itu? Teman dekat loh Pak ya. Teman dekat bisa juga istri, bisa suami, bisa teman kerja, teman dekat, kongsi ya. Bisa jadi seperti itu. Mengapa? Karena jenengan mesti ruhaniyah jenengan itu ditekankan untuk condong menyang Allah. Itu yang nomor dua. Dan janganlah kau mencari teman bodoh ilmu batinnya, walaupun dia itu alim ilmu zahirnya. Apalagi kau ini mencari teman bodoh jobo jero. Tetapi tidak salah kau mencari teman ngalim ilmu syariate juga ilmu hakikatnya. Mengapa kita tidak boleh untuk mencari teman dekat hanya alim ilmu dohirnya? Karena kita nanti akan diseret ruhaniyah kita tentang masalah kepentingan nafsu duniawiyah. Itu pasti Pak. Mengapa saya bisa jawab seperti ini? Karena sudah kualami hal-hal yang seperti itu. Tapi lantas bukan berarti kita jauhi mereka yang tidak alim ilmu dalamnya, enggak. Kita dekati, cuman kita tidak, jangan sampai kena bisikannya mereka. Justru barangkali bisa kita arahkan ke jalan yang baik ruhaniyahnya itu. Itu yang pertama Bu ya. Jadi yang kedua, kalamnya itu mesti dia itu yang dibahas adalah kalam menyeret hati jenengan ke rohaniyah, ke Allah. Yang ketiga ini yang paling mendasar, bukan mesti kupluan ini ki ora, bukan kemana kesini mesti sarungan dah, bukan berarti pengikutnya ribuan juga tidak harus gitu loh maksudnya. Tidak mesti seperti itu, tidak. Apakah kesana kemari selalu bawa tasbih 1 meter? Ya juga tidak seperti itu juga. Ndak Bu. Allah mampu meletakkan kekasihnya
dia sebagai petani, pedagang, pemulung, pejabat, mohon maaf, saged lho nggih, mohon maaf. Mungkin jenengan ingat sejarah ada wanita nakal, hidupnya selalu mencari lelaki hidung gegara, dia hanya kasih minum anjing, ghafarallahu laha min dzunubiha wa kafir anha sayiatiha. Allah mengampuni dosanya yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Lah sebab apa? Kan ada cerita seperti itu. Tapi lantas bukan maksud kita tiru, ayo berlaku itu, yang penting habis itu ngombeni. Ya ndak. Di situ ada apa? Gegara kasih minum anjing dimaafkan Allah. Ternyata inilah rahasia apa yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah. Amaliyah kecil manakala didasari makrifat pada Allah, jangan kau anggap kecil, jangan kau anggap ringan. Bahkan ini lebih besar, lebih berat daripada amaliyah yang sebesar apapun tapi tidak didasari makrifat pada Allah. Lagi yang bagus siapa? Imam Ghazali. Sak kampung, sak donya mesti mengatakan Imam Ghazali orang gini. Lah gitu toh. Di situ gegara masuk ke rahmatnya Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena lainnya. Ternyata gegara membiarkan lalat ketika minum di asbak maksi. Ternyata itu percontohan kecil ya. Terus yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua apa tadi Bu? Nama ya. Apakah ahli syuhud itu namanya itu Allah? Kembali kepada surat Toha. Oke, dibuka surat Toha. Innani ana Allahu. Mana pulpen ini? Mendelek. Ini kan jawabannya Allah. Innani ana la ilaha illa ana. Ahli syuhud yang sudah makrifat mesti ngomong no jeneng. Sesungguhnya saya dibaleni maneh aku namanya aku iku Allah. Lah mana aran ruh ahli syuhud hilang. Jadi benar namanya Allah. La ilaha, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku. Jadi yang muncul aku di dalam ahli syuhud itu maksudnya adalah akunya Allah. Paham ya? Gegara inilah muncul di dalam al-halat, ana al-had. La fi jubati illallah, di tengah-tengah masyarakat pada saat itu akhirnya dipancung. Karena apa? Masyarakat atau imam-imam yang di depan itu melihat makhluknya, ruhaniyahnya, tidak bisa melihat tembus Allahnya, nggak bisa. Makanya kita banyak umat yang sering berzikir jahri dan siri, tapi ruhaniyah tidak bisa tembus ke hidup. Banyak sekali. Itu sebab apa? Karena kita belum memegang sirul asrar. Makanya Allah menggenahkan ini, menjelaskan dengan nyata ini, udah langsung kita terima, kita praktekkan. Kalau tidak cocok ya mohon maaf, ya wis, ya bahasanya wis paham.
Nah ngomong Jokerto pisuwono aku. Lah penak to yo. Cuman sekarang praktekkan dulu, betul enggak? Kalau tidak nyaman ruhannya sampean, padahal dasarnya sudah ada ala bidzikrillahi tatmainul qulub, antenge ruhaniyah jenengan iku kalau selalu